Yo, halo guys, welcome back to my YouTube channel and the vlog 21. Di video kali ini, gue bakal ngebahas mikrofon yang baru aja gue beli. Ini dari brand Soundtek yang tipenya tuh 2.1. Ya, tapi sebenarnya tuh gue kemarin belinya tuh yang 2.0 sih. Cuma yang datang 2.1. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin di video ini gue bakal ngebahas dari unboxingnya sama first impressionnya aja kali ya. Sama nanti gue bakal tes mic-nya juga. Dan ini dia si Soundtek-nya guys. Ini dia. Kalau gitu, buat kalian lagi cari-cari mikrofon yang harga 400-an, bisa tonton aja videonya sampai habis. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen unboxing guys. Let's go. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen unboxingnya. Ini adalah seperti yang gue bilang tadi, mikrofon Soundtek. Ini dia guys, ini boxnya warnanya putih dan kebetulan juga ini mikrofonnya warnanya hitam ya. Ya lumayan cocok lah ya sama pilihan gua. Dan untuk spesifikasinya nih kalian bisa lihat sendiri guys tuh. Nah ini dia teman-teman untuk spesifikasinya. Mungkin untuk lebih detailnya kalian bisa cek sendiri ya di Google. Yap, di sini ada beberapa keterangan untuk daya keluaran, detail frekuensi, terus ada ini dia nih. Untuk rentang frekuensinya dari 50 Hz sampai 20 kHz ya. Terus peredam kebisingan ini support ya, bisa untuk noise cancelling. Untuk kabelnya juga lumayan panjang, ini 2 meteran. Ini mendukung sistem Windows, Mac, Android, dan iOS. Jadi buat kalian yang mau bikin video pakai handphone, ini juga support guys. Nanti gue bakal coba pakai handphone ya. Oke, langsung aja kita unboxing tanpa lama-lama lagi. Waduh, ini agak mantap nih ya buka barang-barang kayak gini. Oke. Sini ada logonya si Soundtek. Ini ada kartu garansi ya, warranty card. Terus di sini ada buku manual book guys tuh. Soundtek ini tuh 2.1 ya. Bukan 2.0. Ini kita simpen di sini dulu. Lalu untuk packaging dalamnya kayak gini teman-teman. Dia nggak diplastikin lagi, langsung aja kayak gini ya kan. Menurut gua sih lebih baiknya dia plastikin lagi kan kalau misalkan barang-barang kayak gini. Ya walaupun nggak berguna tapi lebih premium aja gitu. Oke. Ini untuk artis utama kita, si mikrofonnya. Kita dapat apa nih ya? Untuk penyangganya ya. Buat dikonekin ke standnya mungkin nanti. Dan kita dapat tripod nih. Untuk tripodnya sendiri sih build quality-nya menurut gua sih biasa aja ya, plastik yang ya standar lah ya, nggak terlalu yang solid gitu guys. Tapi kebanyakan orang kan biasanya pakai mikrofon itu kita ganti pakai yang arm ya, untuk standnya yang bisa dibengkok-bengkokin. Ini kita keluarin aja dulu. Ini kardusnya agak repot sih. Kita buka lagi di dalamnya. Ya, di sini kita dapat kabel powernya. Yang tadi keterangannya sekitar 2 meter sih. Oke, sekarang kita simpan dulu aja guys boxnya. Jadi yang kita dapat untuk paket pembeliannya si mikrofonnya, lalu ada kabel, ada tripodnya. Udah sih gitu aja, buku manual sama kartu garansi. Oke, sekarang gue mau coba pakai mikrofon buat di handphone ya. Buat ngerekam ini nih. Kita bedain nanti ya. Ini suara sampai sekarang ini gue masih pakai mikrofonnya si handphone. Sekarang kita setup dulu guys. Oh iya, ini untuk kabelnya ini USB ya, untuk colok ke PC-nya atau ke mana ke lah. Terus untuk bagian colokan ke mikrofonnya ini dia pakai Type C dan dia masih di cover tuh guys. Cover ya. Kita buka dulu. Ini Type C ya colokannya. Dan untuk kalian konekin ke handphone itu kalian butuh yang namanya OTG guys. Ini kayak gini ya. Biar kita tuh bisa masukin si USB ini ke handphone. Dan OTG-nya tuh nggak dapat ya untuk paket pembeliannya. Kita harus beli lagi. Oke.
Nah guys, sekarang ini gua udah pakai mikrofon dari si Soundtek 2.1 yang gua colokin langsung ke handphone. Ini support untuk handphone juga ya teman-teman. Kita nggak perlu aplikasi tambahan lagi. Dan sekarang suaranya kayak gimana? Apakah udah berubah suaranya seakan-akan gue pakai mikrofon ini? Apa masih suara web pakai handphone? Ya menurut gua sih suaranya udah berubah ya. Gimana guys? Tes tes tes. Ya. Sekarang gue bakal tes beberapa fitur yang ada di mikrofon ini. Yang pertama di sini mungkin suaranya agak bergema ya teman-teman. Karena defaultnya dari mikrofon ini tuh dia settingannya selalu bergema tuh. Untuk ngilangin gemanya kita cukup pencet yang di sini nih. Yang di sini kita pencet. Kita coba dikasih waktu 3 detik. Yang ini warnanya hijau kita turunin. Sorry udah hilang. Bentar ya. Pencet dan kita turunin. Nah, sekarang gimana guys? Suara gemanya udah menghilang kan? Oke? Jadi kalau misalkan kalian mau ada efek-efek gema, kalian bisa pencet lagi. Kita tinggiin. Sekarang suara gemanya kayak gimana menurut kalian? Sebenarnya suara gema itu kita bisa edit pakai software, kita bisa tambahin efek-efek. Yaudah, sekarang kita hilangin dulu. Nah, sekarang ini volumenya bisa ditinggiin. Nah ini gimana suara gue lebih kencang kan? Kalau dikecilin pastinya suara gue lebih kecil juga nih. Kita pakai yang di tengah-tengah aja. Oke. Jadi ini untuk bagian depan ya teman-teman. Dan ini yang bagian belakang ini. Yang ada cuma satu tombol, ini bagian belakang. Dan untuk sekarang ini gue pakai yang mode itu cardioid ya. Ya, modenya cardioid. Mode yang ini tuh dia fungsinya untuk menangkap suara dari depan doang guys. Jadi di sekeliling kita tuh kayak misalkan gue puter kayak gini mungkin suaranya agak berkurang ya. Dan dari depan juga dari atas juga nggak ada. Dia lebih menangkap suara dari depan. Dan ini cocok sih untuk misalkan kalian ya streaming, gaming, untuk apa ya? Ya pokoknya untuk kebutuhan ASMR juga bisa kali ya. Terus bisa juga untuk dubbing. Oke. Di sini juga ada fitur buat silent ya. Bukan silent, maksud gua buat noise cancelling guys. Ini kita pencet aja. Dan mungkin suara noise di sekitaran kita tuh bakalan ketolak sama dia ya. Misalkan kayak gini nih. Gimana? Kedengeran gak guys? Kalau misalkan gua open, mungkin lebih kedengeran ya. Oke, terus berikutnya mungkin gue bakal pakai mode yang ini ya, yang Omni. Sebelum masuk mode ke Omni, di tengah-tengah sini ada silent. Jadi kalau misalkan gue pakai mode silent, suara gue nggak kedengeran apa-apa nih. Oke, berikutnya kita pindahin ke mode Omni. Nah, mode Omni ini dia tuh menangkap suara di sekitaran kita secara menyeluruh ya. Tuh, walaupun gue putar mungkin suaranya tetap sama guys. Dan ini cocok misalkan buat podcast ataupun buat apa ya, Zoom, buat meeting yang banyak-banyak orang gitu, ini cocok ya. Jadi dia tuh menangkap suaranya dari sekeliling kita. Kayak gitu sih, cuma itu aja sih fiturnya sebenarnya ya. Gue nggak mau ngebahas banyak-banyak juga. Itu aja untuk video kali ini. Gue pindahin dulu. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti mungkin kedepannya kalau misalkan kalian nanya, untuk sekarang sih gue nggak banyak komen ya, karena kan gue juga baru pakai, belum ada pengalaman yang cukup lama. Pakai mikrofon bakal ceritain suaranya kayak gimana. Jadi ini gue nggak bakal edit lagi, suaranya ini pure aja dari mikrofonnya. Nanti langsung gue upload ya. Gitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa guys. Bye bye.